Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisunnati ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah dimanapun berada, alhamdulillah di Ramadan tahun ini 1446 Hijriah kita dipertemukan kembali. Allah izinkan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Semoga ini adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin orang yang kita sayangi, kita cintai tahun ini tidak bersama kita lagi. Maka patut bersyukur kita kepada Allah yang Allah berikan anugerah berupa kesehatan dan panjang umur, yang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Jemaah yang dirahmati Allah, dalam ibadah Ramadan banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Selain kita berpuasa, Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, juga membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ada yang namanya ibadah sahur. Kenapa waktu sahur ini memiliki banyak keutamaan dalam Islam, baik dari segi spiritual maupun kesehatan? Ada beberapa keutamaan waktu sahur. Yang pertama, waktu yang diberkahi. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah mengandung berkah. Makan sahur itu mengandung berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mungkin di antara jamaah ada yang malas-malasan dalam melaksanakan ibadah sahur atau makan sahur karena ada faktor kelelahan atau menunya tidak bervariasi atau tidak ada makanan yang bisa dimakan sehingga malas untuk bangun. Jangan sampai jamaah meninggalkan makan sahur. Kenapa? Dengan seteguk air saja atau sebutir kurma saja Allah limpahkan keberkahan. Berkah sahur bisa berupa tambahan energi untuk puasa, keberkahan dalam rizki, serta keberkahan dalam ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, waktu sahur, waktu dikabulkannya doa. Waktu sahur termasuk dalam sepertiga malam terakhir, yaitu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Rabbku kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, keberkahan waktu sahur yang ketiga yaitu meneladani sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW selalu menganjurkan sahur dan melakukannya sendiri dengan sahur
kita mengikuti sunnah beliau dan mendapatkan pahala tambahan. Betapa Rasulullah 14 abad yang lalu telah mencontohkan kepada kita semua bahwa Rasulullah sangat menganjurkan untuk melakukan sahur dan beliau sendiri melakukannya. Jemaah yang rahmat Allah, yang keempat, membedakan muslim dari ahli kitab. Rasulullah SAW bersabda, pembeda antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Tentunya umat-umat lain yang non-muslim juga melaksanakan puasa seperti halnya orang Yahudi. Nah, untuk pembeda antara mereka dengan kita yaitu terletak di dalam ibadah sahur. Puasa umat Islam memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan puasa umat yang lainnya. Jemaah rahmat Allah, yang kelima itu memberi kekuatan dalam berpuasa. Makan sahur yang sebagaimana kita ketahui itu akan membantu tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk menjalani puasa dengan lebih kuat dan tidak mudah lemas. Bisa dibayangkan kalaulah Allah tidak mensyariatkan lewat Rasulullah ibadah sahur ini, maka banyak di antara kita yang melaksanakan puasanya dalam kondisi lemas, tidak ada tenaga, ataupun dalam beraktivitasnya tidak semangat. Kenapa? Karena tidak diawali dengan makan sahur. Yang keenam, jamaah rahmati Allah, mendapatkan rahmat dan doa dari malaikat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Luar biasanya ibadah sahur ini. Kenapa? Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini menunjukkan betapa istimewanya waktu sahur bagi seorang muslim. Kesimpulannya jemaah yang dari mata Allah, sahur bukan sekadar persiapan fisik untuk puasa, tetapi juga bagian dari ibadah yang penuh berkah. Oleh karena itu, sebaiknya tidak meninggalkan sahur meskipun hanya dengan seteguk air dan sebutir kurma. Demikian jamaah yang dirahmati Allah. Semoga sedikit yang saya paparkan tentang hikmah ibadah sahur menjadi bekalan bagi jamaah untuk meniti ibadah saum 1 bulan penuh, dan semoga ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini Allah terima dan kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.